Jadi teman-teman kembali lagi sama saya. Di sini saya akan bukan merakit PC, tapi saya dikirimi oleh Digi Komputindo yang dimana dia adalah toko PC yang di daerah Jakarta Utara. Dia tuh mengirimi saya ini PC ini untuk direview. Saya tuh dikirim ini PC-nya dan juga harus mereviewnya apakah bagus atau tidak. Yang dimana Digi Komputindo tersebut dia adalah toko komputer yang berada di daerah Jakarta Utara dan dia juga melayani online di Shopee. Yang dimana part-partnya semua itu baru semua. Dia tuh juga melayani dengan harga 2 jutaan, mulai 2 jutaan sampai belasan juta maupun puluhan juta. Yang dimana tinggal Anda chat aja dan juga bisa merequest part-partnya seperti apa. Dan kalau yang ini saya tuh dikirim ini, partnya belum saya buka itu apa aja. Nanti kita akan bahas satu-satu aja ya part-partnya apa aja di dalam sini. Dan kita akan hidupkan dulu seperti ini penampakannya. Ada di depan di bagian 3 ini dan juga satunya di bagian belakang. Dan juga Digi Komputindo dia itu juga menjualnya sepaket juga bisa, sama monitor, keyboard maupun mouse dia itu juga bisa. Dan juga setiap pembeliannya dia itu juga ada free-nya, free seperti fan RGB dan juga WiFi USB. Jadi dimana sebenarnya kalian bisa internetan lah tanpa kabel LAN. Jika kalian belum punya kabel LAN, pakai WiFi lah. Dan ini adalah PC-nya. Aku juga kurang tahu sih dikasih harga berapa kalau yang ini PC-nya totalnya ini. Tapi saya dikirim ini untuk di-review. Kita akan bahas aja semuanya. Di bagian samping ini kalau aku lihat dia tuh memakai Dragflash Aquarius untuk casingnya ini ya. Aku juga pernah mereview casingnya ini sih di video sebelum saya. Ya seperti ini aja untuk penampakannya. Dia tuh ada RGB-nya yang paling banyak dicari sih untuk orang-orang RGB-nya. Dan kita akan bahas aja untuk paparnya apa aja di bagian dalam ini. Dan semua barangnya itu baru semua. Dan juga ada garansi sih jika kalian membeli di sana. Dan sebelum saya lanjutkan untuk apa aja paparnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan kita akan bahas aja langsung yang ini, paparnya apa aja. Tapi saya buka dulu aja ya. Kalau dilihat dari sini kan agak gelap ya untuk casingnya ini. Saya buka dulu aja untuk bautnya di bagian sampingnya ini. Ini tuh dia bukan menggunakan tempered glass. Kalau yang ini dia tuh menggunakan kayak akrilik, ya kayak plastik atau mika yang tebal lah. Kalau nggak salah namanya akrilik sih. Ya, bukan tempered glass kalau yang serinya ini. Kalau casing tinggal dari request aja, mau casing yang apa, yang Armageddon atau yang apa yang ada RGB-nya banyak atau casing standar supaya lebih murah bisa juga di sana di tokonya Digi Komputindo. Aku buka dulu yang ini dan ini ya. Ini masih baru ya ini ya, masih ada plastiknya di sini ya. Baru dikirimin. Tapi boxnya saya kasih belakang semua sih kalau boxnya. Tapi saya kasih gambaran di sini aja. Ini dia. Yang pertama, di sini dia menggunakan prosesor Core i5 3470. Yang paling banyak orang dicari lah 3470. Yang dimana dia punya 4 core dan juga 4 thread, harganya sangat murah di sini. Dan dia juga menggunakan HSF Intel. Selanjutnya untuk mobonya dia menggunakan ICS kalau yang ini. Kalau saya lihat di websitenya dia ada mobonya Bulldozer atau Venom RX maupun Amtron. Yang penting yang baru semua dan juga bergaransi. Ininya seperti itu, garansi. Dan juga garansinya semua partnya itu 1 tahun. Jadinya kalian aman lah untuk membeli di sana. Dan di sini untuk RAM-nya dia menggunakan 2x4 GB dan juga ada segel logonya sih. Jadinya ini ya bagus lah. Garansi 1 tahun ya. Seperti ini, jika ada kendala silahkan cari aja langsung ke tokonya. Selalu dihadapi untuk kendala apapun. Yang penting bukan human error ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk VGA-nya. VGA dia menggunakan GT730 2GB. Untuk gaming editing masih cukup kalau menurutku. Dan juga masih sanggup lah. Dan juga memorinya 2GB DDR5 ya. Bukan DDR3. Kalau DDR3 maupun DDR5 dia itu cukup jauh. Meskipun VGA-nya sama GT730 ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini dia itu menggunakan SSD RX7 yang dimana 120GB. Kalau menurutku sih sekarang wajib pakai SSD ya. Yang dimana 120GB RX7 dia itu juga bagus dari segi performanya. Selanjutnya untuk harddisknya di sini tidak kelihatan ya untuk harddisknya ya. Tetapi saya bisa melihat di bagian dalamnya dia itu menggunakan harddisk 500GB. Yang dimana di bagian dalam ini ya, Anda bisa lihat aja di sekilasnya videonya ini. Standarnya itu 500GB karena 500GB itu memang udah banyak banget sih untuk menyimpan game maupun file-file editing atau yang lainnya lah. Itu sudah sangat cukup untuk 500GB. Dan selanjutnya di sini dia tuh menggunakan power supply Infinity Power. Ya Infinity sih, power stack lah. 80 plus 400 watt. Ya dimana dari segi kualitasnya kalau menurutku sih kurang lebih sama dengan NLED. Yang dimana dari segi pabriknya dia itu sama. Karena di bagian boxnya ini power stack ini dia itu ada www NLED. Jadinya ya kalau menurutku sih satu pabrik ya. Kalau NLED dia itu sudah lama banget sampai sekarang ya terkenal bagus dengan harga murah. Tapi ya kalau yang ini dia itu kurang lebih sama lah dari mereknya NLED, jadinya aman. Dan juga di sini dia itu tidak menggunakan DDP yang sangat besar sekali. Jadinya 400 watt dia tuh sangat cukup aman lah. Selanjutnya untuk casingnya dia tuh menggunakan seperti yang saya bilang tadi di awal, Dragflash Aquarius yang dimana dia tuh gaming banget. Di bagian depan Anda bisa lihat sendiri ada RGB-nya, dia tuh tembus
dan juga sirkulasi udaranya dia itu juga bagus, ada power supply cover, dia itu support sampai ATX untuk mobilnya. Tapi mobilnya di sini dia itu menggunakan H61M ya, bukan yang full ATX, tapi nggak masalah, yang penting bisa masuk. Jadinya lebih terlihat lebar lah, tinggal Anda kasih action figure dan juga yang lainnya, dia itu sudah bisa. Ya cukup menarik lah untuk kasih pajangan action figure di bagian dalamnya. Dan selanjutnya yang terakhir dia itu menggunakan fan PC cooler, yang dimana ini sangat terkenal banget sih dengan harga murah, dan juga fan-nya dia itu warnanya itu bagus. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 3 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Kalau fan-nya ini biasanya itu harganya 40.000, karena saya itu juga pernah pakai ini terus sih dari dulu sampai sekarang, karena memang bagus dan juga harganya murah. Dan di sini juga dikasih baut-bautnya semua sih ya, satu set masih kayak baru banget sih kalau yang ini. Dan semua papannya di sini dia itu baru semua di Digi Komputindo, yang dimana dan juga bergaransi 1 tahun semua, jadinya aman sih kalau ada kendala apapun. Dan juga tambahan di Komputindo dia juga menjual PC-PC seperti PC gaming, editing, kantor, warnet, dan juga yang lainnya. Menerima partai besar juga, kalau bisa beli banyak mungkin bisa didiskon ya, dan juga bisa sepaket dengan monitor dan juga yang lainnya lah, itu enaknya. Kalau nggak salah di sini itu harganya sekitar 4 jutaan ya, 3-4 jutaan ya, nggak sampai 5 juta kalau yang ini. Kalau misalnya salah ya silahkan komen aja di bawah berapa harganya ini. Tetapi saya cuma dikirimin aja dari sini. Dari segi bentuknya dia itu juga rapi, dari sananya untuk menatanya di bagian dalam juga rapi sih. Dan di sini saya akan mengetes untuk gamingnya seperti biasanya lah, seperti saya mereview yang lainnya. Saya akan mengetes untuk gamingnya dan apakah bagus atau tidak, atau cocok atau tidak lah kalau yang ini. Dan kita lanjut saja untuk mereviewnya. Yuk. Dan yang pertama saya akan mengetes untuk booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7. Dan kita tunggu aja pada saat saya klik tombol powernya. Dan dia mendapatkan 18 detik. Kalau menurutku ini cepat. Kalangan SSD biasanya itu di bawah 25 detik. Yang khusus SATA 3 seperti itu. Dan selanjutnya kita cek dari segi Crystal Disk Mark, ya, dimana saya menggunakan RX 7. Dalam hal membacanya dia itu mendapatkan 141 dan juga menulisnya mendapatkan 179. Ini maklum karena mobilnya tersebut tidak support SATA 3, jadinya emang dapatnya segini. Akan tetapi meskipun dapatnya sedikit seperti ini, tapi nggak masalah. Yang penting wajib memakai SSD. Tinggal dari lihat dari segi bootingnya tadi kan sangat cepat, ya itulah perbedaannya SSD dengan hard disk, jadinya wajib. Dan selanjutnya kita tes di HW monitor untuk mengetes suhunya, yang dimana saya menggunakan stok cooler Intel. Dia tuh minimalnya mendapatkan 37 derajat minimalnya, dan juga maksimalnya mendapatkan 64 derajat. Masih terbilang dingin sih kalau yang ini, masih di bawah 70 derajat. Ini tuh saya tes di running Cinebench R15 di tes CPU 5 kali berturut-turut, jadinya masih aman di bawah 70 derajat. Dan selanjutnya kita tes di Cinebench R15, yang dimana saya menggunakan Core FF3470, CPU-nya mendapatkan 471 CP, dan juga OpenGL-nya mendapatkan 51 FPS, yang dimana saya menggunakan GT730 2GB DDR5 ya. Ingat DDR5 kalau yang ini. Selanjutnya di GTA 5, yang dimana di settingan HD dan juga normal, dia tuh masih nyaman banget karena mendapatkan 70 FPS untuk rata-ratanya, masih di atas 60 FPS. Jadinya masih nyaman. Dengan harga spek murah, Anda bisa bermain game GTA 5 yang paling banyak orang dicari lah, game GTA 5. Dan selanjutnya di game CSGO, yang dimana di settingan HD dan juga low, FPS-nya mendapatkan rata-ratanya 75 FPS. Masih nyaman juga karena di atas 60 FPS. Untuk bermain game FPS lebih baik di 60 FPS ke atas, jadinya ini masih cocok banget untuk kalian yang suka bermain game CSGO. Selanjutnya kita tes di Dota 2, yang dimana di settingan HD dan juga low, dan dia masih nyaman juga karena rata-ratanya tersebut 65 FPS. Yang penting masih lancar untuk bermain game ini, 65 FPS, di atas 60 FPS lah, seperti itu. Selanjutnya di game yang agak berat sedikit, di Apex Legends, yang dimana di settingan HD atau 720p dengan settingan low, FPS-nya mendapatkan 25 FPS. Kalau ini sih ya, jika kalian ingin main game Apex Legends lancar, silahkan ganti VGA-nya aja ke GTX 750, dia sudah sangat bagus
untuk bermain Apex Legends. Kalau ini kan dia itu masih di bawah 30, kurang rekomen sih kalau menurutku di Apex Legends, karena emang agak berat sih kalau gamenya ini. Dan selanjutnya kita tes di benchmark di Resident Evil 6 di settingan HD dan juga low. Dia tuh mendapatkan skornya 4518 dan juga ranknya A dan juga FPS-nya 38 FPS untuk rata-ratanya. Jadi masih terbilang nyaman sih, masih di atas 30 FPS. Standar nyaman lah kalau di game yang agak beratan seperti ini, Resident Evil 6. Dan lalu yang terakhir di wattnya, yang dimana minimalnya mendapatkan 50 watt pada saat saya tidak ngapa-ngapain idle di desktop, dan juga maksimalnya mendapatkan 96 watt, yang dimana pada saat saya tes benchmark di Resident Evil 6 dia tuh mendapatkan maksimalnya 96 watt, masih di bawah 100. Kalau buatku sih masih irit, yang dimana minimalnya 50 watt masih terbilang irit, dan juga maksimalnya 96 watt masih juga terbilang irit karena di bawah 100 watt untuk maksimalnya. Dan juga 96 watt itu cuma kadang menyentuhnya aja ya, nggak terus-terusan lah, seperti itu. Dan itu review dari saya. Kalau menurutku dengan harga 3-4 jutaan ini sangat rekomen untuk bermain game-game seperti yang saya tes di atas tadi, termasuk GTA 5 yang paling banyak dicari lah, sangat lancar di atas 60 fps. Sangat rekomen sih kalau menurutku yang ini PC-nya. Dan jika kalian minat dengan PC-nya ini, silahkan mampir aja ke Shopee-nya Digi Komputindo. Anda bisa melihat ada banyak list di situ dan juga sudah terjual ratusan juga sih dari segi PC-nya. Jadi ini sangat rekomen. Dan juga tambahan, Digi Komputindo juga melayani untuk pengiriman semua, dia luar pulau maupun di Jawa atau di luar Jawa lah. Dan juga bisa one day, yang dimana seperti GoSend ya, jika lu di daerah Jakarta atau di dekat tokonya lah. Dan juga Digi Komputindo dia juga bisa membayar lewat cicilan. Jika kalian tidak punya budget sekarang ingin nyicil, silahkan beli aja lewat Shopee, bisa pakai cicilan Shopee maupun atau yang lainnya juga bisa. Tinggal chat aja, intinya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih kepada Digi Komputindo yang sudah mengirim PC ini untuk di review dan juga cocok sebagai referensi kalian yang ingin bermain game seperti yang saya review tadi. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.